Kita kembali bersama kami di studio di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan, Prof. Suhaib. Kami ingin mengetahui, kita ketahui bersama bahwa Noel ini merupakan kader dari Gerindra dan juga merupakan wakil menteri. Apakah dengan penetapan tersangka oleh KPK ini justru akan menimbulkan citra yang buruk, presiden yang buruk dari pemerintahan dan juga partai tersebut? Ya sebenarnya sih kalau kita korelasikan tidak begitu berpengaruh Mbak ya. Karena bagaimanapun Noel ini bukan kader partai yang sangat militan di Gerindra, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga Noel itu secara struktur di Gerindra juga Pilpres memang kemarin muncul ya sebagai orang yang terlibat di dalam kampanye Prabowo. Kemudian yang ketiga Noel juga ini termasuk orang yang dianggap mungkin memiliki kontribusi dalam hal Pilpres kemarin, terutama mungkin penggiringan suara atau mungkin ada kontribusinya di sana. Tapi kalau dikatakan apakah akan berpengaruh sekali di pemerintah juga, saya kira enggak juga. Karena wakil menteri itu tidak menjadi satu leading sektor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan. Ya. Kalau kita bicara, kecuali kalau menteri itu memang sangat politis dan pengambilan strategis ya. Karena wakil menteri itu lebih ke arah mungkin lebih pembantu menteri lah ya. Nah ini masalahnya apakah akan terjadi kekisruhan di pemerintahan? Sebenarnya sih nggak begitu berpengaruh ya karena menteri masih ada dan juga birokrat-birokrat yang mendukung di dalamnya masih berjalan dengan baik karena keputusan-keputusan politik pun secara strategis keputusan-keputusan menteri itu ada di tangan menteri. Nah, jadi Wamen ini saya kira tidak begitu berpengaruh gitu. Dengan adanya keputusan seperti ini, menurut Anda dengan adanya potensi ataupun indikasi dilakukannya reshuffle ini seperti apa, Prof? Ya reshuffle itu kan salah satu hal yang tidak bisa lagi menjadi hal lumrah lah ya dalam sebuah kabinet ya dalam proses pemerintahan kita di Indonesia. Nah persoalannya kemudian apakah dengan Bennesser ini dipecat akan ada reshuffle, ya penggantian mungkin ada di sana. Tapi kalau reshuffle itu mungkin lebih ke Partai Gerindra jauh lebih tahu ya. Ya. Gimana Partai Gerindra selain menjawab apakah sudah ada mungkin orang yang disiapkan apabila nanti dilakukan reshuffle? Secara logis kan wakil menteri posisi yang sudah diputuskan. Ada posisi wakil menteri ketenagakerjaan. Itu ya penggantinya ditunjuk itu wajar aja. Tapi kalau reshuffle dalam arti sampai lebih besar itu hanya ada di di benaknya, di pikiran Bapak Presiden. Ya. Beliau harus artinya mempertimbangkan cost dan benefitnya itu beliau yang tahu lah. Tapi secara logika umum aja bahwa agar wakil menteri ini tidak kosong diganti itu wajar. Jadi dan artinya kejadian ini juga ada hikmahnya juga. Peringatan kepada semua jajaran di kementerian, di Kabinet Merah Putih, dan juga di pemerintahan sampai ke tingkat lebih bawah, dan juga kami kader-kader Partai Gerindra, baik yang di DPR RI, semua ini menjadi kita harus lebih waspada, lebih agar kita meningkatkan integritas. Karena memang Bapak Presiden Prabowo itu karena visi beliau sangat bagus untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat ini, untuk meningkatkan kesejahteraan, bagaimana visi beliau, program-program beliau yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih. Jadi beliau memerlukan kader-kader bangsa Indonesia, artinya bukan hanya dari Partai Gerindra, yang punya integritas tentunya, punya kemampuan profesional, punya kemampuan manajerial. Dan itu beliau udah punya inventarisasi itu daftar-daftar, beliau tinggal tunjuk aja ini si A pengganti ini si B, itu beliau udah punya data itu, udah lengkap itu. Berbicara mengenai posisi dari Wamenaker yang kosong ini, kita juga tanyakan kepada Ibu Irma dari mitra dari Kemenaker ini sendiri, apakah melihatnya memang harus ada pengganti di posisi Wamenaker atau seperti apa Bu Irma? Ya, yang pertama sebagai regulator yang memiliki tupoksi mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja, ya ini kan banyak sekali nih masalah yang ada di Kemenaker. Ada 3 kasus loh dengan adanya kasus Noel ini. Jadi saya kira penting bagi seseorang yang dipilih untuk duduk menjadi menteri ataupun wakil menteri harus punya kapasitas, kapabilitas, tapi juga harus punya akuntabilitas gitu ya, moral gitu. Nah ini yang harusnya menjadi pilihan nanti untuk sebagai penggantinya. Tapi pasti itu akan diganti oleh Pak Presiden. Nah kemudian
saya ingin menyampaikan juga bahwa ini adalah momen yang tepat bagi Pak Yasirli, ya Pak Menteri yang baru, untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Tenaga Kerja ini. Bayangkan ya, dari 2024 kemarin, 23 kemarin, sampai hari ini udah ada 3 kasus loh yang ditangani oleh KPK terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja. Artinya di dalam Kementerian Tenaga Kerja ini memang sudah harus dibersihkan. Banyak sekali tikus-tikus rupanya di dalam sana, dan itu juga harus dibersihkan karena penting bagi Pak Presiden untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Tenaga Kerja ini. Di situasi kita hari ini banyak PHK, kemudian lapangan pekerjaan yang sempit gitu ya. Tugas Menteri Tenaga Kerja itu sangat berat untuk mengkoordinasikan semua kementerian-kementerian yang memiliki lapangan pekerjaan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Tentu Pak Presiden berharap banyak kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dan satu lagi yang harus dipegang teguh oleh nanti penggantinya, ya harus tahu betul ya bahwa Pak Presiden ini sekarang sedang fokus dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ya, walaupun tidak fokus pun ya tetap saja yang namanya akuntabilitas moral itu ya harus dikedepankan. Dan saya yakin nanti yang akan menggantikan beliau, ya yang menggantikan Noel ini pasti saya berharap orang yang lebih capable, ya, right man in the right place gitu ya, supaya kisruhan yang selama ini terjadi di Kementerian Tenaga Kerja ini dengan 3 kasus yang sudah terjadi ini bisa dibersihkan betul-betul dan bermanfaat bagi Pak Presiden untuk membantu Pak Presiden menyelesaikan masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Baik, Bu Irma. Prof, Anda setuju dengan adanya kalimat bahwa harus ada bersih-bersih di kementerian? Mungkin tidak hanya di Kementerian Kemenaker, mungkin di kementerian secara seluruhnya, Prof. Saya kira semua pembantu presiden itu harus dibersihkan ya, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan koridor yang ada. Dan saya setuju dengan Ibu Irma tadi. Jadi kalau kita bicara Noel hari ini sebenarnya salah satu pintu yang bisa digunakan oleh Pak Prabowo, yang dianggap bahwa Noel ini adalah teman dekatnya, kalau kita tanda petik ya, karena beliau pernah terlibat secara langsung dalam Pilpres, artinya saling kenal. Tapi beliau tidak pandang bulu, artinya harusnya ini menjadi satu pintu bagi semua kalangan yang ada di dalam kabinet, bahwa kita harus berhati-hati. Jadi sebenarnya bukan cuma peringatan dari Prabowo saja, harusnya kabinet ini, orang-orang di dalam struktur ini sudah harus saling mengingatkan bahwa ini tidak main-main. Ya, walaupun pertemanan muncul, walaupun dia sahabat, ya, walaupun kenal baik, tapi yang namanya komitmen itu enggak penting. Saya setuju dengan Ibu Irma tadi, integritas itu sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun penyelenggara negara itu, kalau keluar dari perencanaan yang ada, itu pasti ada penyelewengan di dalam, ya. Nah, kalau ada penyelewengan yang ada dan itu diteruskan, saya kira berbahaya. Ini bisa juga akan mengarah kepada Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo sudah menyampaikan selama ini bersih-bersih, ternyata ketahuan ada orang yang tidak bersih, tapi kok nggak dipecat. Nah, sekarang ini Pak Prabowo sudah menempatkan, menunjukkan tajinya, tanda petik ya, bahwa saya sebagai presiden sudah memecat secara langsung dan tidak pakai seminggu, 3 hari, 4 hari ya, cuma 2 hari sudah ada keputusan. Ya, artinya bahwa beliau itu tidak melihat lagi kalau memang sudah tersangka, udah selesaikan, ya diselesaikan untuk proses hukumnya. Karena kalau dianggap sudah tersangka, jangan sampai tidak dipecat, itu juga akan mempengaruhi pemerintahan karena akan dipanggil lagi berikutnya, nanti kekisruan di birokrasi kita juga akan terjadi kalau tidak dipecat dari awal kan gitu. Nah, Pak Prabowo sudah melihat ini bahwa ini salah satu kunci yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan di bangsa kita ini, terutama yang menyelewengkan keuangan negara, yang menyelewengkan kewenangan negara, itu harus segera ditindak dan harus dipecat gitu. Ini saya kira menarik sekali gitu. Nah, dalam tubuh Gerindra sendiri, Bang Ramson, Anda melihatnya seperti apa, untuk apakah ada upaya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dari kader-kader ataupun saling mengingatkan, seperti apa strukturnya seperti itu? Oh, kita memang selain jelas arahan Bapak Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, agar kita betul-betul menghindari korupsi, betul-betul berupaya bersih di posisi masing-masing. Tetapi di internal juga kita saling mengingatkan
baik yang dari pimpinan lebih atas juga saling mengingatkan. Jadi agar sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak menyalahgunakan pengaruh atau kekuasaan yang ada. Itu ada jelas di Gerindra, itu tegas. Tapi seperti ini kalau ada ya yang menyimpang ya ditindak tegas oleh udah terbukti langsung, tidak hitungan hari, langsung mungkin 1-2 jam di situ mengetahui bahwa tersangka, langsung Bapak Presiden membuat keputusan. Jadi Bapak Presiden Prabowo sangat konsisten, termasuk juga untuk bagaimana membuat strategi dan melaksanakan tahap demi tahap untuk mencapai visi beliau, termasuk pemerintahan yang bersih. Karena itu bagian untuk bisa mencapai visi beliau itu tadi, untuk menjalankan industrialisasi, untuk menambah lapangan pekerjaan, karena ini harus ada pemerintahan yang bersih. Sehingga anggaran itu yang ada juga efektif, sehingga kebijakan-kebijakan juga efektif, tidak ada penyalahgunaan untuk menyimpang dari apa yang sudah di visi beliau. Dan beliau tetap konsisten beliau. Jadi kita mengharapkan agar seluruh rakyat Indonesia mendoakan Bapak Presiden kita sehat terus untuk memimpin bangsa Indonesia. Langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memecat dari Noel selaku Wamenaker, Bu Irma, kami juga ingin menanyakan apakah ada dampaknya khususnya kepada iklim usaha. Nanti dijawab Bu Irma selepas jeda pariwara berikut ini.